Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat, dan kali ini pun saya masih berada di gedung DPRD Kota Cilegon. Dan tema kita kali ini terkait dengan mengenal peran strategis dari Komisi 1 dalam pengawasan kebijakan pemerintah di Kota Cilegon. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bawa Anda untuk mengetahui informasi lebih kini, di mana tentu saja program Melekat ini akan menemani dan juga mengenal lebih dekat peran strategis Komisi 1 DPRD Kota Cilegon yang membidangi berbagai urusan di bidang pemerintahan, dan juga selama beberapa waktu ini juga akan mengajak Anda untuk lebih dekat mengenal seperti apa tugas dan fungsi komisi, serta apa saja hal yang menjadi cakupan pengawasan di bawah Komisi 1 DPRD Kota Cilegon. Telah bersama saya yaitu Ketua Komisi 1 Bapak Ahmad Hafid SM, dan beliau ini juga dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima baik kasih dan nih. sehat. Alhamdulillah baik dan sehat ini ya. Lumayan cukup beberapa setelah pelantikan ini lumayan cukup kejar-kejaran juga karena memang sudah di akhir tahun begitu ya Pak? Betul sekali. Sudah ada beberapa agenda dan juga program. Boleh tahu ini sudah masuk ke periode keberapa? Kita sudah masuk ke periode 2 ya. Periode kedua, setelah alhamdulillah. pelantikan. Setelah pelantikan ini dari dapil berapa nih Pak? Saya dapilnya Ciwandan Citangkil. 2 kecamatan ya, kecamatan, Ciwandan Citangkil. Ini dari dapil Cilegon tentu saja. Ini sudah 2 periode, artinya sudah berpengalaman sebelumnya. Enggak, saya baru 1 periode. Oh, 1 periode. Baik, ini jadi tapi mungkin doa ya Bu ya. Doa betul. Ya, biar 2 periode. Masya Allah, amin. Amin, Ya. amin. Ini artinya wajah baru nih di wajah baru, DPRD Kota Cilegon. tenaga baru. Iya. Insya Allah membawa perubahan baru. Membawa perubahan baru, alhamdulillah. Tapi rata-rata nih kayaknya hampir setengahnya wajah baru gitu ya Pak? Betul, karena DPRD Kota Cilegon ini 70% baru, 50% muda. 50%-nya Ya. dari tokoh-tokoh muda nih ya, Gen sosok-sosok Z muda. lah kita. Ada Gen Z dan Gen milenial ya, milenial Pak, ya? tentunya. Baik, ini alhamdulillah kepercayaan juga dari masyarakat, terutama dari dapil Bapak tadi ya. Ya, betul. Oke. Artinya ini punya suasana baru, kemudian semangat baru juga di Semangat tubuh baru, DPRD Kota Cilegon. Kemarin setelah pelantikan ada pembekalan dan lain-lain mungkin ya Pak? Betul, betul. Ada Seperti apa nih mungkin ada perjalanan BIMTEK. awal? Betul, ada BIMTEK, terus kita juga di awal-awal itu ada pansus terkait tata tertib, terus ada pansus kode etik, ada pansus tata beracara. Nah itu kita di awal setelah pelantikan. Oke. Tapi sejauh ini setelah pelantikan seperti apa adaptasi, kemudian juga selain dengan mitra di DPRD dalam hal ini di komisi, kemudian juga komisi-komisi yang lain, kemudian juga memang mungkin sudah ke eksekutif juga begitu Pak? Sudah. Kebetulan memang setelah pelantikan kita tadi yang saya katakan bahwa kita ada pansus 3 itu. Yang pertama adalah tata tertib, yang kedua itu terkait dengan kode etik, yang ketiga adalah tata beracara. Nah setelah itu kita langsung diadakan AKD, alat kelengkapan dewan, dan alhamdulillah saya dipercaya oleh partai dan teman-teman komisi untuk diamanahi sebagai Ketua Komisi 1. Ketua Komisi 1, alhamdulillah setelah pembentukan, setelah pelantikan, pansus, kemudian membentuk AKD-nya juga. AKD, betul. Alat kelengkapan dewan, dan alhamdulillah masuk di Komisi 1 dan langsung menjadi pimpinan di Komisi 1. Ketua. Nah, alhamdulillah baru terus dipercaya juga sebagai ketua. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Betul. Tentunya saya bersyukur terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga ya, orang tua serta teman-teman, tentunya masyarakat Kota Cilegon. Khususnya masyarakat Ciwandan Citangkil yang sudah memberikan kepercayaannya terhadap kami dan terhadap saya, dan saya juga akan menjaga kepercayaan itu. Betul. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih Pak Dewan,
Sebelum masuk atau terjun ke dunia politik ya, Ya. ini sebelumnya background latar belakangnya seperti apa nih Pak? Ya, baik. Jadi memang sebelum saya terjun ke dunia politik, saya itu backgroundnya adalah pengusaha. Ya, jadi kebetulan saya backgroundnya kemaritiman. Oke. Ya, jadi kemaritiman itu kan skupnya di laut lah ya, Iya. di pelabuhan. Karena memang pintu gerbangnya ekonomi itu adalah pelabuhan. Iya. Nah, secara letak geografis, Cilegon ini adalah yang berpotensi besar terhadap jalannya roda perekonomian lewat pelabuhan tadi, Iya. begitu. Makanya tentu Komisi 1 dalam hal ini kan membawahi pemerintahan. Mudah-mudahan ke depan bisa berkolaborasi dan bisa mengeksploitasi terkait dengan dunia kemaritiman. Dunia kemaritiman. Ya, Jadi berangkat dari pengusaha terlebih Pengusaha, dahulu betul. di kemaritiman, kemudian akhirnya terjun ke dunia politik begitu ya? Ya, Oke, dan akhirnya langsung dipercaya juga sebagai ketua, Komisi 1 dan alhamdulillah terpilih juga sebelumnya ya, Ya. di DPRD di periode pertama. Nah, ini tadi sudah dibahas Komisi 1 ini terkait dengan pemerintahan. Oke. Ada pemerintahan. Ada beberapa mitra kerja atau OPD yang juga ada di kewenangan atau pengawasan dari Komisi 1? Yang di Komisi 1 itu OPD-nya ada sekitar 10. 10 OPD. Yang pertama itu Asda 3, di dalamnya itu ada bagian umum, Iya. terus bagian protokoler, lalu kemudian kita ada BKPSD, SDM ya, Iya. terus selanjutnya ada Satpol PP, terus ada Damkar, Iya. selanjutnya itu PTSP, terus termasuk camat dan lurah. Masuk dalam Ya, itu pengawasan di bawah pengawasan Komisi 1. Komisi 1. Jadi ada pemerintahan, kepegawaian begitu ya kepegawaian. masuknya, kemudian perizinan ya Pak ya? Termasuk perizinan juga Ada di bawah Komisi 1. Komisi 1. Betul. Baik, ini lumayan cukup banyak, ada 10 mitra kerja ya. Banyak, Bu, banyak. Mitra kerja yang memang masuk ke kewenangan. Nah, kalau untuk tupoksinya tadi, setelah tadi ada mitra kerja, tupoksi kita Oke. tahu bersama ada fungsi legislasi, kemudian Ya. juga pengawasan dan juga fungsi Pengawasan anggaran dan begitu. juga budgeting. Betul. Sejauh ini bagaimana di Komisi 1 ada berapa jumlah anggota nih Pak? Jadi dari Komisi 1 itu berjumlah 9. 9 orang. Ya, termasuk di dalamnya tuh ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Baik. Dari 3 itu pimpinan, terus 6 itu anggota. Anggota. Betul. Kemudian bagaimana pembagian tugas tupoksi dari Komisi 1 sendiri, terutama ya tadi dengan bidang pemerintahan, fokusnya begitu di mitra kerjanya sendiri? Ya, jadi memang kita ini fokusnya di pemerintahan. Tentu kami selalu berkoordinasi karena memang tugas daripada OPD ini kan dengan Komisi 1 ini kan harus bersinergi. Iya. Ya, harus saling bekerja sama. Tentunya semata-mata agar supaya Cilegon ini lebih maju. Ya. Lebih maju, apalagi Cilegon mempunyai cita-cita yaitu menuju Cilegon yang smart city tentunya. Makanya dari itu Komisi 1 mendorong terhadap OPD yang dibawa oleh Komisi 1 agar supaya selalu meningkatkan daripada SDM-nya ya kan, terus kinerjanya tentunya semata-mata agar Cilegon mengalami perubahan yang signifikan. Ya. Apalagi sekarang perkembangan teknologi yang luar biasa, ya kan? Semua serba digitalisasi. Industri 4.0, lanjutnya kita ke depan akan AI ya, kita sebut AI. Kecerdasan buatan. Nah, ini menandakan bahwa Cilegon harus lebih maju, harus lebih smart dalam menghadapi perkembangan ini. Tentunya SDM daripada
kita di legislatif dan OPD juga harus selalu ditingkatkan. Betul. Untuk menyambut tantangan ke depan. Seperti itu. Di tengah perkembangan teknologi. Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi, betul. Karena memang sekarang sudah hampir kertas itu sudah hampir hilang kita katakan. Sekarang karena udah pakai digital, semua harus online. digital. Makanya kemarin di RKA pun APBD 2025 saya menekankan bahwa ke depan itu untuk paperless lah ya. Jadi ke depannya harus semua Bowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Dalam rangka memperingati HUT ke-392, pemerintah Kabupaten Tangerang menyelenggarakan kegiatan Karnaval Budaya yang diikuti ribuan peserta dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Meski setahun sudah Israel melayangkan serangan ke Palestina, hingga kini intensitas serangan udara dan darat terus meningkat. Untuk itu, Mercy mendesak dan menyerukan agar Israel menghentikan serangan terhadap bumi Palestina. Halo Indonesia kembali menemani waktu istirahat Anda. Informasi tadi akan menjadi informasi utama kami. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Anda kembali bersama kami dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat sosok Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon Bapak Ahmad Hafid. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, setelah pelantikan sudah ada beberapa adaptasi, kemudian juga ada pembekalan, ada BIMTEK, kemudian juga langsung ada berkoordinasi dengan mitra kerja. Terus kita langsung disambung oleh kunker-kunker juga ya, mulai padat, apalagi ini menjelang akhir tahun ya Pak. Menjelang akhir tahun, betul. Nah Pak Dewan, kemudian tadi ya menyambung setelah pelantikan, kemudian juga sudah banyak beberapa kegiatan. Ini mungkin boleh dijelaskan beberapa kegiatan yang memang dalam implementasi tugas dan fungsi DPRD Kota Cilegon. Apa saja yang mungkin sudah dikerjakan begitu kegiatan-kegiatannya? Jadi terkait tugas dan fungsi, khususnya Komisi 1, terutama kita usulan-usulan terkait dengan peraturan ya kan, terus membahas tentang peraturan juga, lalu kemudian membantu daripada pimpinan kita DPRD Kota Cilegon. Terus selanjutnya tugas dan fungsi kita itu selain mengawasi daripada peraturan juga kita menampung aspirasi dari masyarakat. Tentunya bagaimana masyarakat harus sejahtera, tentunya begitu Bu. Jadi tugas dan fungsi daripada Komisi 1 itu selain daripada mengawal juga terkait peraturan daerah, kita mengusulkan juga
secara tertulis, Iya. membantu daripada pimpinan agar semuanya berjalan dengan lancar. Termasuk juga sudah dilakukan hearing ya, atau dengar pendapat juga begitu? Termasuk juga sudah hearing, ada beberapa dari masyarakat, tentunya kita sebagai wakil atau representatif daripada masyarakat harus menerima itu. Menerima, mendengarkan keluhannya apa, saran dan masukannya apa. Kita tampung semuanya agar kita bisa tahu apa permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga kita bisa laporkan baik secara lisan atau tertulis kepada pimpinan kita. Gitu. Baik, ini sudah beberapa agenda ya, atau juga program implementasi yang sudah dilakukan dari Komisi 1 terutama ya, Betul. yang concern di bidang pemerintahan, kemudian juga langsung juga terjun ke masyarakat ya tadi ya. Langsung terjun ke masyarakat. Langsung terjun ke masyarakat. Karena memang kita untuk masyarakat. Wakil rakyat Dari ya. masyarakat untuk masyarakat. Untuk masyarakat kembali. Betul. Nah tadi berangkat dari dapil Bapak nih, Ya. mungkin menjadi salah satu keinginan bagaimana daerah pemilihan juga bisa lebih meningkat kesejahteraan Betul. dan lain sebagainya. Apa yang membawa Pak Dewan mungkin ya agar daerah pilihan atau dapil Bapak juga lebih maju? Nah ini terutama apa yang menjadi concern ataupun juga fokus utama di sana? Jadi terkait kemasyarakatan tentunya di awal kenapa saya mencalonkan diri terpanggil untuk menjadi anggota DPRD. Tentu yang pertama panggilan itu agar supaya masyarakat kami nih khususnya Ciwandan Citangkil meningkat baik secara SDM ataupun penghasilan ya ekonominya. Terus selanjutnya tentu di bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya agar supaya masyarakat kita tuh lebih maju, tentunya kan begitu. Kemudian bagaimana solusi atau proses penyelesaian dari beberapa mungkin yang menjadi masukan ya dari masyarakat, bagaimana menjadi wakil rakyat kemudian menyampaikan dan juga menyalurkan aspirasi, apalagi mungkin langsung berkaitan dengan eksekutif begitu ya Pak Dewan. Betul. Ya tadi itu intinya kita harus berkolaborasi dengan OPD ya, karena memang terkait majunya suatu daerah itu kita tidak bisa sendirian. Tentunya kita harus melibatkan banyak pihak, terutama eksekutif. Kita di legislatifnya, nah, nanti ada eksekutifnya, terus dari pihak Forkopimda, dari pihak keamanan dan lain sebagainya, terus stakeholder. Nah itu kita harus melibatkan semua itu untuk mencapai suatu tujuan. Begitu kira-kira. Oke, kemudian ini mungkin ada juga dari mediasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini contohnya mungkin ada tantangan yang dirasakan, tuntutan. Nah ini kan biasanya masyarakat juga apa yang menjadi aspirasi biasanya pengen cepat gitu ya. Entah itu infrastruktur, layanan dasar dan lain-lain. Nah ini bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman begitu? Ya, kemarin ada beberapa terkait dengan satu tenaga kerja mungkin ya, yang sering kita dengar. Memang kita nanti ada reses itu di bulan Desember, tapi ada beberapa keluhan daripada masyarakat, terutama terkait dengan tenaga kerja. Nah, PR-nya itu aja, karena memang di Cilegon ini kan sebenarnya kota industri lah kita katakan ya. Tapi kenapa masyarakatnya belum semuanya terakomodir? Karena memang seberapa banyaknya industri tetap tidak akan bisa mengakomodir semuanya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, tentu di luar industri itu kita harus punya yang lain, lapangan pekerjaan. Jadi tidak hanya industri. Nah, apa itu? Ya UMKM tadi itu. Makanya kita harus dorong dinas koperasi ya, karena memang UMKM itu di bawah dinas koperasi. Maka dari itu kita dorong agar supaya yang tidak terserap oleh industri kita bisa dipekerjakan atau mereka bisa melakukan wirausaha. Ya, jadi insya Allah ke depan kita bersama-sama di Komisi 1 mendorong itu UMKM agar supaya masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan di PT atau di pabrik, kita
kasih lapangan pekerjaan di UMKM itu. Iya. Gitu. Kita ciptakan UMKM, kita dorong UMKM agar supaya pengangguran di Kota Cilegon ini bisa berkurang. Bisa berkurang. Betul. Jadi ada apa namanya? Upaya lah kita upaya ya. agar tadi mungkin penyerapan tenaga kerja belum maksimal, jadi bisa Betul. membuka peluang usaha baru. Peluang usaha dengan baru. menciptakan pelaku-pelaku usaha. Betul. Ya, di bidangnya mungkin tidak langsung ke mikro, tidak langsung ke kecil, bisa mikro dulu Ya, begitu ya Pak? betul. Kita bisa mikro dulu karena memang sampai kapanpun industri tidak akan mampu menyerap semua Betul. pegawai dari Kota Cilegon. Maka dari itu perlu ada alternatif lain. Iya. Selain industri, kita juga kan bisa kasih mereka pelatihan wirausaha. Betul. Ya, itu salah satunya UMKM. Ciptakan UMKM sehingga yang tidak terserap kita bisa dorong agar supaya bisa berwirausaha. Berwirausaha. Gitu. Ya. Jadi akhirnya bisa buka peluang usaha sendiri. Siapa tahu Betul. nanti besar usahanya, kemudian bisa merekrut Insya Allah. tenaga baru ya. Yang penting yakin. Yakin. Itu yang paling terpenting. Betul, dan juga termasuk juga peran dari pemerintah hadir ya, bagaimana Peran dari bisa pemerintah mengakomodir. harus hadir. Betul, karena memang problem atau masalah di masyarakat itu terkait wirausaha itu selalu yang yang diutarakan itu terkait permodalan. Oke, Padahal modal itu tidak hanya uang. betul. Modal itu bisa ilmu, ya kan, lalu bisa pengalaman, termasuk network, kan Iya. gitu, jaringan kita, termasuk doa kita juga itu sebenarnya Ikhtiar modal, ya, iya. jadi doa. Jadi jangan sampai masyarakat kita itu selalu yang diandalkan modal itu uang. Iya, dengan wawasan kita, dengan ilmu kita itu bisa mendatangkan uang. Banyak kok di sini pengusaha-pengusaha yang maaf ya, kayak jadi broker kan begitu ya. Iya. Mereka kan juga tidak harus punya modal besar uang kan gitu. Betul, Tapi betul. dengan wawasan, jaringan, ya kan, pengetahuan, mereka bisa berjalan gitu. Betul, betul. Jadi konteksnya jangan selalu modal itu uang Betul. saja. Apalagi Kan sekarang banyak ekonomi kreatif ya Pak. ekonomi kreatif, terus informasi di media itu sangat luar biasa, dan peluang usaha itu sangat terbuka lebar. Betul. Di dunia digitalisasi, orang bisa pegang HP di rumah sambil usaha. Nah, ini kan kesempatan Iya. gitu. Jadi Asalkan ada niat dan usahanya. ada niat, ada usaha. Makanya masyarakat agar supaya bisa melihat itu, lalu kemudian menyambut istilahnya perubahan zaman yang sekarang ini, ya intinya kita harus positive thinking. Ya. Itu yang terutama, karena apa yang kita pikirkan nanti itulah yang akan kita dapatkan. Kalau kita berpikiran positif, insya Allah yang akan kita dapatkan juga positif. Hasilnya juga tidak Hasilnya akan juga mengkhianati positif. hasil. Betul sekali. Betul usahanya. Ya. Kita jeda lagi nih Pak Dewan. Oke. Kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami. Inilah video truk kontainer ugal-ugalan yang menabrak sejumlah kendaraan saat dikejar kendaraan lain yang berusaha untuk menghentikannya. Truk kontainer pun sempat melawan arah untuk menghindari kejaran warga. Pengejaran truk pun berakhir di Tugu Adipura setelah menabrak sejumlah kendaraan. هذه القمة غير العادية جاءت كما نعتقد استجابة للتحدي الوجودي لنا جميعا من خلال تنسيق الرد الجماعي من المنظمتين العربية والإسلامية والتي تمثل ما لا يقل عن 2 مليارين مسلم من أجل تحرير فلسطين بكل ما نملك من قوة وموارد. Klub motor asal Kota Serang, Gas Tipis-Tipis, kembali melakukan touring untuk mengeksplor tempat wisata ke Pulau Andalas. Kali ini mereka menyambangi air terjun Wailalaan yang terletak di kaki Gunung Tanggamus, Lampung. Then TR is about order, and then become Ninja Hatiyar Sharma is what do you want to order? It means the drink ya. What drink do you want to order?
Jadi yang dimasukkan di sini adalah berapa volume alkohol dalam larutan alkohol 70% sebanyak 1 liter. Move to the 1C. To find the cotangent alpha, we know cotangent alpha is 1 over tangent alpha. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat, masih bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon, Bapak Ahmad Hafid. Nah, ini masih terkait dengan tupoksi dari Komisi 1 ya, apalagi di bidang pemerintahan. Tadi sudah ada beberapa rekomendasi, terutama masukan agar penyerapan tenaga kerja, khususnya mungkin masukan begitu ya, atau aspirasi dari Dapil Bapak ya, untuk penyerapan tenaga kerja. Kemudian terkait dengan Raperda yang saat ini tengah dibahas, nah di Komisi 1 seperti apa? Apakah juga mungkin memang sedang dalam proses atau seperti apa progresnya, Pak? Jadi memang terkait Raperda ada beberapa yang memang sudah ada dan memang yang akan disusun lah ya, Raperda tersebut. Nah memang itu kita terus mengawal karena memang ada beberapa kawan kita yang di Komisi 1 itu masuk Bapemperda. Ya, jadi nanti teman kita yang dari Bapemperda nanti kita minta hasilnya seperti apa agar supaya kita bisa bawa di rapat Raperda sehingga kita bisa menghasilkan peraturan daerah yang tentunya itu berpihak kepada masyarakat kita. Tentunya yang berpihak kepada kemajuan, perkembangan ekonomi, serta adil dan makmur untuk masyarakat kita. Mungkin itu. Ada beberapa pembahasan ya terkait Raperda. Apalagi ini mengingat akan menjelang 2025. 2025, betul. Nah, ini kan juga salah satu fungsi dari Dewan adalah juga anggaran begitu ya, Pak. Betul. Plotting di 2025 atau mungkin ke depan begitu, seperti apa nih Pak dari Komisi 1? Jadi saya di Komisi 1 optimis ya. Insya Allah 2025 kita bekerja sama dengan para OPD agar supaya meningkatkan PAD-nya, tentunya dengan meningkatkan SDM, lalu kemudian inovasi ya, terobosan-terobosan baru. Nah itu yang akan bisa meningkatkan PAD kita. Tentu dengan disiplin kerja dan lain sebagainya. Lalu bagaimana tanggung jawab dari OPD PTSP terkait penanaman modal, bagaimana menyambut investor, lalu kemudian kita juga punya BUMD, ya kita harus dorong itu agar bisa mendapatkan hasil yang diinginkan begitu. Oke, ya ini tentu saja proses begitu ya untuk anggaran di 2025. Kemudian ini kan sudah di November akhir begitu ya. Betul. Walaupun memang baru hitungan belum 100 hari kerja nih ya, setelah pelantikan ya, setelah Pak. Pelantikan. Setelah pelantikan. Namun dari mitra kerja sendiri seperti apa sih realisasinya program-program di 2024 ini? Kemudian sudah berapa banyak mungkin beberapa OPD untuk realisasi penyerapan anggaran dan lain sebagainya di 2024? Ya, di RKA kemarin APBD 2025 ya, tentunya itu kan sudah dibahas oleh Dewan yang lama. Kita kemarin mengikuti, nah nanti di 2026 itu baru kita mulai dari nol tuh, mengawal persisnya seperti apa. Makanya saya tekankan juga kepada para OPD, lagi-lagi harus meningkatkan kinerjanya, lagi-lagi harus berinovasi, lagi-lagi kita juga harus memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap investor itu, sehingga mereka mau berinvestasi di Kota Cilegon. Nah, ini akan membantu perekonomian, baik secara nasional, lokal, dan masyarakat pasti akan merasakan. Tentunya dengan kerjasama antara pihak, baik legislatifnya, terus eksekutifnya,
masyarakatnya, dari pihak keamanannya, semua harus bersama-sama agar supaya PAD kita meningkat. Iya. Karena yang bisa meningkatkan PAD itu ya semuanya harus bareng gitu, nggak bisa sendirian. Betul. Legislatif juga hanya bisa mendorong, ya kan, agar supaya peningkatan terhadap PAD itu bisa meningkat. Betul, betul. Dan pelakunya kan adalah eksekutif, kan begitu. Yang memakai anggaran juga eksekutif, kan begitu. Baik, apalagi melihat potensi investasi ya di Kota Cilegon juga cukup tinggi. Kita tahu di Kota Cilegon dikenal juga sebagai kota industri, yang mudah-mudahan juga ada banyak penanam modal ya, Betul, baik itu betul, dari dalam negeri maupun juga yang dari asing. Dari begitu ya, Pak? asing, dari luar negeri. Intinya dari legislatif ya, khususnya Komisi 1, kita welcome istilahnya. Siapapun itu, dari golongan apa atau rasnya apa dan lain sebagainya, kita tidak melihat itu. Yang kita lihat adalah siapa yang mau berinvestasi di Kota Cilegon, tentunya manfaat untuk masyarakat Cilegon, ya kita sambut dengan baik. Betul, Itu. betul, betul. Jadi kalau mereka ke sini bangun pabrik, terus masyarakat juga tidak ada yang bekerja, tidak ada yang ikut andil di dalam usaha itu, ya untuk apa? Betul. Kalau tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Kota Cilegon. Tapi kalau sebaliknya ada kemanfaatan untuk masyarakat Cilegon, kita dukung, kita kawal, kan begitu? Betul, Agar betul, supaya perekonomian di Kota Cilegon selalu meningkat. Iya. Tentunya peningkatan terhadap PAD. PAD, Kan begitu. karena memang dari penanam modal investasi tadi. Betul. Artinya ini welcome untuk siapapun. Welcome kita. Namun ada beberapa ketentuan agar Ya, tadi ya penyerapan tenaga betul. kerja, terutama putra daerahnya Putra juga bisa daerah dilibatkan. terutama. Kemudian juga mungkin faktor-faktor lainnya. Lingkungan Ya. juga perlu diperhatikan begitu Ya, ya, betul. Pak. Bagaimana tadi penanam modal investasi bukan hanya untuk keuntungan saja, tapi juga bagaimana dampak lingkungannya juga. Ya, setuju. Ini yang mungkin perlu diperhatikan begitu Perlu ya, Pak? diperhatikan oleh beberapa pihak ya, stakeholder dalam hal ini. Karena memang dampak daripada industri itu kan luar biasa. Betul, betul. Kita tahu bahwa data menunjukkan bahwa Cilegon itu bisa berpotensi kekurangan air bersih. Nah, makanya itu perlu diantisipasi. Iya. Terus bagi para industri juga harus memperhatikan terkait dengan adanya bencana dan lain sebagainya, polusi dan lain sebagainya. Makanya perlunya kita kerjasama, perlunya kita duduk bareng untuk mencari win-win solution. Iya. Begitu kira-kira. Betul, betul ya. Jadi tidak memberatkan satu sama Tidak lain. memberatkan ya. satu sama lain. Intinya yuk ke ke Kota Cilegon. Kalau itu niatnya baik, niatnya itu tulus, agar supaya mereka juga usaha, tentu konteksnya adalah mencari keuntungan. Nah, masyarakat pun juga sama menyambut kalau masyarakatnya juga diuntungkan. Betul, Kan begitu. Jadi sama-sama diuntungkan. Iya. Karena goalnya bisnis itu yaitu everybody happy, kan begitu. Betul, betul, betul. Jangan sampai nanti mungkin karena tadi kesulitan dan lain sebagainya si penanam Ya. modal ini hengkang begitu ya. Hengkang begitu. Tidak diperhatikan terkait lingkungan. Nah, Iya. ini kan dampaknya masyarakat yang akan terdampak. Betul. Gitu kan. Jangan sampai nanti perusahaan yang memang sudah memberikan investasi di sini karena Ya. tidak nyaman, kemudian pindah ke daerah Pindah ke lain, daerah lain. muncul pengangguran-pengangguran baru nantinya. Betul, makanya kepada masyarakat dikawal yang baik, ya kan, agar supaya mereka tentunya merasa nyaman dan aman. Iya. Nah, itu terutama. Karena saya yakin siapapun yang mau berinvestasi, pasti mereka mengharapkan nyaman dan aman. Betul. Jadi Itu. akan lebih betah, akan lebih Betul. lama gitu ya. Pokoknya apa ya, masyarakat tuh sebenarnya kalau diajak bicara, diajak diskusi, saya rasa nggak ada yang susah lah. Karena kan semua ini kan saling membutuhkan. Iya. Begitu kan Baik, kira-kira. mudah-mudahan nanti lebih pemerataan lagi ya Pak. Ya. Tidak muncul hanya di kawasan Betul. industri yang di Ciwandan dan Ciwandan. lain-lain ya. Ya. Tapi punya potensi juga di beberapa wilayah lain di Kota Cilegon. Betul. Intinya kita harus tetap optimis, ya kan?
jangan sampai pesimis nih. Kita harus tetap optimis terus bahwa kota Cilegonnya maju, rakyatnya makmur, ya kan? Keadilan juga bisa ditegakkan di sana, sehingga cita-cita semua masyarakat kota Cilegon bisa tercapai. Bisa tercapai. Iya, karena kita tahu semboyan kota Cilegon itu akur sedulur, adil dan makmur. Artinya kita harus akur dulu nih sedulur nih, jangan ribut aja nih. Kalau sudah ribut terus nih, otomatis investasi pun investor mereka akan kabur, nggak mau. Betul, akhirnya nggak jadi begitu ya. Baik. Betul sekali. Kita akan lanjutkan lagi Pak Dewa. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. Suara sirene tanda bahaya terdengar di seluruh ruangan saat gempa terasa mengguncang kantor Wali Kota Jakarta Barat. Sejumlah ASN yang tengah bekerja langsung berlarian menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Kompleks Parlemen RI di Senayan, Jakarta Pusat dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Seluruh anggota Dewan, staf, petugas keamanan hingga petugas kebersihan dan masyarakat yang berada di sekitar gedung parlemen diminta untuk berdiri dengan sikap sempurna hingga lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesel banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyeselnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi special weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Iyalah jelas. Kami lanjutkan kembali program Melekat Mengenal Lebih Dekat bersama Anda pemirsa, masih bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon ya Bapak Ahmad Hafid. Nah ini terkait dengan juga tupoksi dari Komisi 1, kemudian kita ingin tahu juga nih Pak, suka duka. Wah, suka duka ketemu dengan masyarakat, mendengar aspirasi. Walaupun reses masih di Desember sih Pak ya. Betul. Tapi pastinya di awal mungkin pada saat program ke masyarakat, terjun langsung ke masyarakat. Seperti apa sih Pak suka dukanya? Ya, jadi suka duka ya, mungkin banyak sukanya lah kita. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena memang di awal saya mencalonkan diri itu, ya semata-mata saya kepengen mengabdi kepada masyarakat. Karena ada beberapa yang bilang ke saya bahwa untuk apa sih nyalon gitu? Toh dari usaha saja sudah cukup, sudah manfaat gitu terhadap lingkungan. Saya bilang betul. Saya bermanfaat untuk lingkungan, tapi akan lebih bermanfaat lagi ketika saya duduk di legislatif. Apa itu? Aspirasi daripada teman-teman masyarakat bisa tersalurkan oleh kami yang ada di legislatif. Kan begitu. Jadi kalau ada program ya kan dari pemerintah dan lain sebagainya, kita langsung tahu. Gitu kan. Karena saya terdorong, saya juga dari kampung Bu ya, sama orang nggak punya. Lalu kemudian kita juga melihat teman-teman yang lulusan sekolahnya tuh SMA ya kan. Kalau kampung-kampung lain kan sudah
minimal S1. Iya. Nah, terdorong dari situ saya mencalonkan diri agar supaya ke depan kampung saya nih, khususnya masyarakat Ciwandan, Citangkil tentunya sudah tidak ada lagi yang lulusan SMA. Minimal S1 lah ya. Iya. Minimal S1. Ya syukur-syukur kita bisa sampai S2 sehingga persaingan di dalam industri itu bisa kita atasi. Betul, Kalau betul. lulusan kita S1 juga. SDM-nya kan begitu. juga memiliki kapasitas Betul. begitu ya. Karena kemajuan suatu daerah itu juga ditentukan oleh SDM. Betul, betul. Begitu. Itu banyak sukanya sebetulnya. Ya, Pak. banyak Tapi kalau sukanya. dari segi kendala begitu ya di Oke. lapangan, karena kan tadi pertama ya ada Ya. beberapa aspirasi masyarakat yang mungkin ada skala prioritas begitu ya. Ya, Jadi betul. memang ada proses untuk bisa mewujudkan apa Ya. yang memang menjadi saran dari masyarakat. Apa sih Pak kalau dari kendala sendiri? Betul. Jadi kalau dari kendala terhadap masyarakat itu mungkin ada beberapa keinginan masyarakat yang belum terakomodir, Iya. kan begitu. Nah itu dukanya lah ya. Tapi kita juga tidak putus semangat ya, tetap optimis. Kita akan selalu perjuangkan, kan begitu. Insya Allah karena memang niat di awal kita itu untuk masyarakat dan saya pun juga dipilih oleh masyarakat, maka saya harus memperjuangkan terus aspirasi masyarakat itu sampai mencapai, kan gitu. Tapi juga tidak semuanya karena memang tuntutan masyarakat juga ada beberapa yang memang kita juga bukan kewenangannya, kan begitu. Jadi saya harapkan kepada masyarakat Kota Cilegon khususnya Ciwandan Citangkil jangan patah semangat, tetap optimis, doakan kami Komisi 1 agar supaya mengawal pemerintahan ini ke depan agar lebih baik. Lebih baik. Kemudian setelah tadi ada dengar pendapat begitu ya terkait dengan aspirasi masyarakat. Kemudian sejauh ini setelah pelantikan bagaimana Dewan begitu ya Pak Ketua Komisi 1 melihat peran dan kehadiran pemerintah Kota Cilegon terkait dengan pemerataan. Nah ini seperti apa? Pemerataan ini bisa luas dari segi pembangunannya, layanan dasarnya dan lain-lain. Seperti apa sih sejauh ini pemerintah Kota Cilegon sudah hadir untuk masyarakat? Jadi pemerintah daerah terkait pemerataan memang tadi juga habis menghadiri daripada acara launching SIPECI. SIPECI itu adalah Sistem Informasi Perizinan Elektronik Cilegon. Iya. Jadi memang itu pelayanan yang memang terintegrasi dan memang mengurangi birokrasi. Nah ini tadi saya sambut baik terkait dengan perizinan itu karena memang ini mengurangi tatap muka kita, mengurangi daripada buang-buang waktu, menunggu dan ketemu harus di kantor. Nah ke depan sudah tidak ada lagi yang begitu, semuanya serba online dan tatap muka ini adalah banyak potensi lain-lain lah ya. Nah kalau sudah tidak tatap muka terus semuanya secara online, insya Allah birokrasi kita cepat, pelayanannya cepat sehingga waktu yang kita gunakan juga banyak bermanfaat. Banyak bermanfaat. Ya, ini ya tadi terkait dengan program dan lain-lain. Kemudian di 2025 nih Pak. Sudah ada rencana program kerja, kemudian apa mungkin yang kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat yang akan dilakukan di tahun depan nih Pak Komisi 1? Jadi di tahun depan yang pertama itu terkait dengan pemerintahan, tentunya saya tekankan dan saya berharap kepada para OPD agar supaya mengalami perubahan. Karena saya itu motonya nih, Bu, moto saya itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Selalu itu yang saya lakukan setiap hari. Makanya saya kepada para OPD agar terus selalu meningkatkan baik secara kedisiplinan, kinerja, SDM ya kan, komunikasi dan lain sebagainya. Karena itu yang bisa menunjang kita terus bisa menghadapi perkembangan zaman gitu.
Insya Allah kita juga tetap optimis Ya. kepada para OPD, tentunya kerjasama sinergi, ya apa namanya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya. Terutama juga mungkin evaluasi 2024 di 2025 pun Ya. agar bisa lebih meminimalisir. begitu Lebih ya. meminimalisir, betul. Makanya mungkin Ibu juga tahu PAD kita Iya. mengalami defisit. Nah tentunya itu sebagai pembelajaran untuk kita semua bahwa ayo Dewan baru nih semangat, kan begitu. Iya. Dewan baru harus semangat, tunjukkan kepada masyarakat Kota Cilegon bahwa kita bisa, Bisa. kan begitu. Agar tadi ya kesejahteraan Ya. masyarakat pun juga lebih meningkat, Lebih pemerataan meningkat. pembangunan juga bisa dirasakan di semua Betul sekali. masyarakat yang ada di Kota Cilegon. Kota Bukan Cilegon. hanya di daerah yang dekat saja dengan Ya. kawasan industri Kawasan begitu industri, ya betul. Pak. Baik, mungkin ada pesan yang ingin Ya. disampaikan ya untuk masyarakat sebagai penutup perjumpaan kita kali ini. Apa sih Pak pesan dan harapan mungkin untuk Kota Cilegon ke Oke, depan? jadi ini termasuk closing statement lah ya. Silakan. Ya. Baik, harapannya kepada masyarakat Kota Cilegon tentu yang pertama adalah terkait dengan Cilegon yang menuju Smart City harus meningkatkan SDM, terus disiplin waktu, lalu kemudian inovasi ya, inovasi agar supaya tadi itu bahwa PAD kita harus meningkat. Kalau PAD-nya kita meningkat, otomatis masyarakat kita juga bisa sejahtera. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan apa namanya, perekonomian. Cilegon harus lebih berkembang dan tumbuh terhadap ekonominya. Tentu tadi saya katakan di awal bahwa UMKM kita harus kita dorong. UMKM kita harus kita kawal. Wirausaha tentunya, nah mungkin ke depan agar supaya ada pelatihan-pelatihan terhadap generasi Gen Z ya. Karena memang peluang bisnis kita itu sudah terbuka lebar. Agar supaya mereka dapat arahan ya kan. Ya syukur-syukur selain mereka punya modal wawasan ilmu, ya syukur-syukur pemerintah dorong tuh modal permodalan uangnya kan Ya. begitu. Betul. Jadi Ya. agar ada beberapa PR di Kota Cilegon bisa Ya. sedikit demi sedikit bisa terselesaikan gitu Terselesaikan, ya, terutama betul. dari penyerapan tenaga kerja. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ketua Komisi 1 Sama-sama. Bapak Ahmad Hafid sudah ngobrol-ngobrol dengan kita di program Melekat. Semoga diberikan selalu kesehatan Pak. Amin, Lancaran amin. di setiap aktivitas dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Ya. tema yang berbeda. Oke. Baik Siap. pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Melekat kali ini di DPRD Kota Cilegon bersama Ketua Komisi 1. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk saksikan dan juga dengan tema-tema yang berbeda di episode berikutnya. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh.